Pendengar Trijaya masih di Trijaya Sepagi Surabaya, tapi kali ini kita sambang parlemen ya, karena kita menghadirkan anggota DPRD Surabaya yang saat ini sudah hadir di studio MSI Trijaya Surabaya. Cak Wawan? Ya, Cak Ilman. Ya, istimewa Cak Ilman karena hari ini kita kedatangan tamu. Beliau ini adalah seorang politisi muda Surabaya, tetapi luar biasa. Selama ini suaranya itu menggema di kota Surabaya. Beliau adalah Cak William. Lengkapnya siapa Cak Ilman? William Wirakusuma. Selamat pagi Cak William. Selamat pagi Cak. Iya, panggilannya Boy. Boy William. Boy William. Cak William ini luar biasa karena di sela kesibukannya di sebagai anggota DPRD Kota Surabaya ternyata berkenan menemani kita pagi hari ini. Yes. Kira-kira kita bahas apa? Ya, kita akan membahas sesuatu yang menarik yang kemarin sempat dilontarkan Cak William ini di berbagai media tentang revitalisasi segitiga emas Surabaya. Oke. Ini yang ngerti ini kan segitiga emas tuh segitiga emas segitiga di Jakarta Bermuda ya, Cak William ya. Aku segitiga biru, Cak. Kuwi anu terigu, Cak. Hampir lebaran soalnya. Bener. Betul. Ya ini menarik Cak William. Nah, kita pengen tanya nih Cak William sebagai pengantar. Apa tiba-tiba jenengan terbersit sebuah pemikiran atau hal yang cukup menarik yang mungkin selama ini banyak orang yang cuek-cuek saja, tapi kemudian jenengan bisa memunculkan segitiga emas Surabaya. Nah, perlu direvitalisasi. Nah, betul. Ya gimana nih ceritanya Cak William? Monggo silakan. Kota Surabaya ini kan sudah berhasil menghidupkan kembali kawasan Tunjungan. Yang dulu ini sepi, toko ini tutup kabeh. Sekarang sudah rame. Kalau mau cari sewa kontrak rasanya penuh kabeh daerah situ ya. Nah, tapi ada satu yang lupa, daerah situ kan juga nyambung sama Embong Malang, betul, sama Blauran. Praban juga ya. Praban juga. Nah, momen Lebaran ini kan biasanya warga kan banyak dapat THR. Betul. Nah, investasinya juga biasanya bisa investasi emas juga. Nah, zaman biyen iki kalau beli emas kan dia di Blauran. Oh iya, betul. Saya enggak ini tahunnya enggak beli jual saya. Atau jual. Enggak ada, Mas. Ya, biasanya kan kalau Lebaran gini banyak yang ke Blauran. Saya lewat situ kok beberapa waktu ini, beberapa minggu ini kok rodok rungsep, Mas. Apa ya, singup gitu loh. Betul. Apa ini? Lampunya atau kurang warna penataannya Padahal ini kan satu potensi ekonomi sebenarnya. Sekarang kalau mau beli emas saya bingung deh di. Iya, betul. Zaman dulu pokoknya tahun 90-an biasanya golek emas, jual emas di Blauran. Golek sepatu, wayahe daftar sekolah, Praban. Nah, ini ada dua tempat yang punya potensi ekonomi yang bisa dibagikan kembali gitu. Apalagi pariwisata kan juga sudah mulai bergerak. Nah, kita nek jalan-jalan di luar kota atau misalnya di luar negeri itu biasanya kan gini, Mas. Kalau ikut tur, mesti dihampirno di tempat-tempat jualan. Contoh nek di Jogja, numpak becake murah, Mas. Mungkin 10.000 boleh. Tapi ya gitu, muter-muter Jogja ya muter-muter ke beberapa tempat wisata terus dihampirno toko batik. Dihampirno bakpia. Nah, itu kan bisa ada kerjasama antara tukang becaknya dengan tokonya. Kalau kita ke Thailand misalnya, naik tuk-tuknya murah. Tapi ya dimandek-mandek di mana di toko-toko. Nah, ini satu potensi yang bisa dikembangkan juga di kota Surabaya. Jadi kalau mungkin nanti ada wisatawan ke Surabaya, ya dihampirno bisa ke Jalan Tunjungan untuk makan. Setelah itu dilihat-lihat kerajinan emas di Blauran. Dan di Blauran pasarnya itu juga ada yang jual udeng loh, Mas. Sampai ngerti nggak, Mas? Udeng Surabaya, terus baju-baju daerah Surabaya itu cari di Blauran ada. Nah, ini potensi yang harus dikembangkan gitu. Jadi kemarin kita juga sebenarnya juga ada aduan juga dari Blauran, kayak trotoarnya itu meletek kabeh, Mas. Masa ada ibu-ibu di yang jual di pasar Blauran sampai ke Sandung itu jatuh. Dan ini padahal ada potensi yang besar di situ. Kalau malam di sepanjang jalan depan
pasar Blauran itu kan banyak macam-macam juga kuliner itu kuliner khas Surabaya. Jajan pasar ya. Jajan pasar ada pecel, ada penyetan, ada lengkap. Jadi sebenarnya kawasan yang bisa dikembangkan juga, nyambung dengan Tunjungan. Tunjungan sudah berhasil, pemerintah kota sudah bagus. Embong Malang juga sudah mulai bergerak. Embong Malang sudah mulai bergerak, banyak tempat-tempat jualan juga, souvenir biasanya, plat nomor, plat nomor hilang muncul ya. Kan di sana biasanya piala. Kemudian biasanya kan ini ya bisa dikombinasi dengan merchandise gitu Surabaya, souvenir gitu ya. Sekarang kalau cari merchandise Surabaya kan rada angel, bingung toh. Paling enggak yang saya lihat paling yang ada tuh baru di kawasan Ampel. Oke. Tapi itu tertentu aja karena khas ini ya. Khas Ampel di situ juga. Kalau yang khas Surabaya ini kan belum gitu loh. Dan kita ada tempat yang potensial untuk dikembangkan. Menarik ini, Iya. Jadi apa yang disampaikan oleh Cak William ini tentu menjadi sebuah sebuah terobosan ya Cak ya. Karena kalau kita melihat bahwa kawasan Tunjungan, kemudian kawasan arah Tugu Pahlawan dan kawasan Pahlawan seperti terintegrasi kawasan itu ya. Betul, karena zaman dulu ya sudah dirancang bahwa itu di pusat kota dulunya. Meskipun sekarang Surabaya sudah melebar barat sampai timur, jadi itu sudah bukan tengah lagi. Tapi pusat perekonomiannya kan ada di situ. Mallnya banyak di situ juga. Kemudian tempat-tempat bersejarah juga banyak, Mas. Yang kalau mau ke arah Tunjungan itu di daerah ada makam DR Sutomo, ada sekolah pertama NU, ada gedung NU, itu peninggalan sejarah banyak. Jadi untuk potensi wisatanya sedang besar. Ya, apalagi Surabaya juga sudah lewat situ semua. Iya. Jadi, ini berarti kalau dari sisi ekonomi kawasan itu memang emas gitu ya? Iya, jadi saya bilang ya itu kawasan segitiga emas. Ya, kita juga sudah lihat mulai berjalan. Gampang kok Mas kalau lihat berjalan ndaknya ekonomi di satu wilayah. Si ono ruko sing kosong enggak. Begitu rukonya sudah kosong, sudah enggak ada, itu sudah mulai bergerak ekonomi di sana. Jadi tempat jual belinya sudah mulai jalan juga. Nah, tentu kalau kita bicara tentang revitalisasi ya Cak William ya. Ini tidak semata-mata hanya merubah dalam wajah tapi juga akan merubah sebuah culture, merubah sebuah kehidupan masyarakat, termasuk mungkin kalau sudah menjadi kawasan segitiga emas seperti juga di Jakarta, NJOB-nya naik dan lain sebagainya. Nah, tentu ada konsekuensi seperti itu nanti Cak William. Ya saya kira enggak masalah NJOB naik karena itu kan tanah dan lain-lain kan juga investasi. Kalau ekonomi bergerak ya konsekuensinya juga bayar NJOB-nya lebih tinggi, enggak masalah sih saya kira. Dan kita juga mau jadi jangan dipikir kalau NJOB naik itu membebani masyarakat. Kita lihat bahwa kalau NJOB naik, warga berarti mampu bayar lebih banyak juga untuk pembangunan Surabaya. Nah, pembangunan Surabaya jadi lebih lancar lagi. Jadi untuk perbaikan untuk pembangunan, untuk transportasi misalnya, karena Surabaya ini sangat perlu juga itu, apalagi transportasi umum ya sekarang. Tadi kita lihat kalau pagi Mas kan sampean juga tahu sih Surabaya itu waduh, satu sisi seneng tuh ekonominya bergerak, tapi di sisi lain kan perlu ada solusi juga, dan peningkatan ekonomi juga penting. Dan di Blauran itu toko emas juga ada lumayan banyak Mas. Jadi yang di pinggir jalan itu ada 35 toko emas. Kemudian di dalam pasar itu ada 15. Bayangkan berapa tenaga kerja yang bisa diserap di situ. Berapa tenaga kerja dan keluarganya. Mungkin satu toko misalnya bisa 5-10 orang. Dikalikan aja sudah berapa, dan yang ditanggung anak-anaknya itu juga sudah berapa. Nah, kalau di internal Komisi Cak William sendiri, apakah ide revitalisasi ini pernah terlontar atau pernah dibahas secara internal di komisi? Periode teman-teman pernah cerita kalau di periode lalu pernah dibahas. Nah, saya kira dengan bergeraknya ekonomi saat ini, kalau kemarin kan COVID ya, jadi kita masih rodok ngerem gitu ya. Dengan bergeraknya ekonomi kita akan minta untuk dibahas lagi, karena itu ada peluang yang besar. Terus kemudian kita juga punya aset yang gede juga di situ, ada pasar Tunjungan yang bisa direvitalisasi. Dengan
mungkin sistem kerjasama dengan pihak ketiga dibangun yang bagus, yang khas Surabaya. Itu juga bisa jadi satu tempat untuk oleh-oleh Surabaya misalnya. Kalau sekarang yang di bawah ini sudah banyak anak-anak muda yang jualan di situ, startup untuk makanan. Cuma kalau enggak dibugar semua, kurang nyaman orang. Betul. Jadi orang datang ke sana untuk makan itu karena viral. Betul. Tapi begitu masuk, kalau tempatnya kurang nyaman ya paling orang coba tok nggak balik. Padahal yang kita inginkan kan itu tetap berjalan dengan lancar lagi. Tapi kira-kira kan di segitiga emas itu kan banyak aset-aset Pemkot ya, gedung bangunan gitu. Kira-kira sarprasnya ini yang perlu diperbaiki seperti apa aja nih, termasuk utilitas gitu ya? Ya, jadi sebenarnya aset ini kan sebenarnya modal kita. Aset Pemkot ya jangan dimangkrakno, kan bisa dikerjasamakan. Banyak sekali pengusaha atau misalnya UMKM yang butuh tempat juga untuk usaha. Jadi tidak masalah aset itu harusnya dimanfaatkan, disewakan, tidak masalah, kita juga dapat PAD. Karena dari situ juga ekonomi nanti bergerak. Yang pertama asetnya harus diperbaiki memang. Kemudian yang fasilitasnya ya juga harusnya mendukung. Kita lihat trotoar kalau masih meletek semua ya harus diperbaiki. Jangan diganti keramik maneh rek. Nanti meletek lagi. Karena di beberapa trotoar yang di kota Surabaya kita sudah diganti dengan batu alam atau pakai granit yang tebal itu sudah. Nah, kemudian transportasi juga kita sudah bagus juga kalau daerah situ. Surabaya Bus masuk. Transmanggi sampai di Jalan Tunjungan itu juga masuk. Jadi sebenarnya secara infrastruktur sudah mumpuni juga. Hotel juga sudah banyak, jadi wisatawan tinggal turun, tinggal jalan-jalan di situ sudah enak banget sih sebenarnya lokasinya. Saya tuh yang disampaikan Cak William menarik karena kalau Sabtu malam Minggu itu saya melihat ada sebuah ketimpangan. Jadi ketika kita berada di kawasan Tunjungan itu betul. Full anak-anak muda, ramai sekali. Tapi dan di sini ini macet kendaraan saja. Nah, sebenarnya kan nyambung kan, di situ kan nyambung kan. Ini menarik kalau kemudian ini menjadi sebuah segitiga emas, tentu kan harus mulai dari sini istilahnya dikerjakan. Dan sudah dikerjakan Tunjungan, sudah rame pol. Kalau Sabtu tuh ya rame pol ke Jalan Tunjungan anak muda, Embong Malang macet jalan bubaran atau masuk mall. Blaurannya sepi. Kesannya gelap. Sekarang kalau jualannya perhiasan, kemudian ada jual emas. Kalau gelap kan juga takut kalau buka malam. Betul. Apalagi kalau di pasar ya, yang bau ya, yang becek, nggak ada ojek. Ini menarik. Ya, jadi harus direvitalisasi karena itu potensi yang besar sih untuk PAD kita. Iya betul. Karena memang ini ya, Surabaya ini kan banyak sebenarnya kawasan-kawasan heritage ya, yang potensinya ini untuk dikembangkan menjadi tempat wisata atau destinasi, sekaligus untuk ini ya, peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Betul Mas. Apalagi Mas Wali kemarin kan mencanangkan kembali sparkling Surabaya. Iya. Surabaya bisa sparkling gitu. Kalau bersinar ya. Lebih bersinar lah, Blauran ketinggalan gitu kan ya, tengah kota loh Mas itu. Jadi orang kalau dari luar kota sekarang itu saya lihat banyak sekali diberhentikan tuh di mall. Nah kalau dari mall terus dia pulang ke hotel penginapannya misalnya, terus dilewat daerah sih masih ada yang gelap ini kan. Kok ya opo kesannya Jadi sparklingnya masih ada sing redup sithik. Jadi menarik ketika Cak William juga sempat menyampaikan bahwa kawasan Blauran ini identik dengan emas. Sementara selama ini kan banyak emas-emas tuh dijual di mal-mal. Nah, kalau itu kemudian menjadi sesuatu yang hidup di situ kan suasananya kan kembali lagi betul. Ada sama, apalagi Surabaya kan kota jasa dan kota perdagangan. Tentu ini akan menjadi sesuatu yang menarik ini. Jadi menarik wisatawan ke Surabaya itu wisatanya enggak mall toh. Iya, betul. Memang Mas Wali saya apresiasi Pemkot Surabaya sudah ada Romo Kalisari, sudah banyak sekali tempat-tempat wisata. Tapi untuk tuku oleh-oleh iki untuk ketinggalan gitu ya. Untuk oleh-oleh souvenirnya ini ketinggalan. Kalau misalnya mungkin kalau ada teman dari luar negeri datang kemudian bawa oleh-oleh itu kan biasanya bawa ini loh Mas, magnet
kulkas. Oh iya. Saiki Surabaya punya ndak itu kayak gitu. Mau beli kayak gitu ada ndak ya Surabaya? Iya. Tapi kalau dari luar biasanya dibeli itu sambel. Sambel. Burudi. Terus apa mana? Kalau dari luar itu kan biasanya misalnya kita dari Malaysia, kita bawa semacam souvenir gantungan kunci lah. Betul. Identitas Petronas. Betul. Dari Thailand tuk-tuk, dari Singapura Merlin ya. Surabaya harusnya kan ada seperti itu ya. Ada paling ono gantungan kunci itu pahlawan. Ya, apalagi itu kalau kemudian di seperti warna emas itu dijual di kawasan Belauran, menarik. Betul. Jadi ini ada potensi yang bisa dikembangkan sih. Iya. Karena kalau oleh-oleh makanan tuh kurang kesan ya. Dimakan habis. Betul. Kalau ya minimal magnet kulkas gitu kan. Saya nempel di kulkas. Saya pernah ke Surabaya. Ini yang perlu diadakan juga. Dan itu juga bisa menggerakkan UMKM Surabaya. Betul. Yang mengerjakan nanti dari UMKM saja. Nanti kita bisa toko bisa kulaan. Gitu sih. Tapi yang asing siji, Cak. Kawasan situ itu ada yang juga fenomenal. Ini adalah lontong Kupang ya, atau selontong balap Keranggan ya. Itu kan juga kawasan yang nyambung sama Belauran ya. Betul, Keranggan ya. Pecel ambulan. Nah, ini menarik. Ini tambah menarik kalau sudah menyenggol makanan itu menarik. Iya. Ya, tapi harus break dulu. Iya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentang revitalisasi segitiga emas yang ada di Surabaya. Tetap di sini ya, pendengar Trijaya, menemani Anda di Trijaya Sepagi Surabaya. Senang kini rek Trijaya Sepagi Surabaya karo anggota DPRD Surabaya dalam Trijaya Sepagi Surabaya Sambang Parlemen. Iya, ini tadi Cak William harus mengklarifikasi tentang pecel ambulan nih. Sangat promosi saya. Jadi memang menarik ya Cak William. Jadi karena kalau kita melihat potret segitiga emas di kawasan Surabaya ini ternyata tidak hanya sekedar aksesoris semacam emas dan sebagainya, tapi juga ada kuliner juga. Ada wisata sejarah juga. Nah, tentu ini menjadi sesuatu hal yang harus terus dikembangkan dan didorong. Betul. Iya, mungkin setelah kawasan Tunjungan yang direvitalisasi menjadi Tunjungan Romansa, mungkin bergeser ke yang lain gitu ya, sepertinya ya. Jadi harus geser ke mungkin ke kalau Embong Malang kan sudah mulai bergerak. Iya, sudah. Yang perlu bantuan dari Pemkot berarti daerah Praben dan Blauran ini. Jadi Pemkot harus bergerak ke sana. Ya minimal penerangannya dibuat lebih terang dulu. Pasarnya kan sepertinya juga pasarnya juga harus ditata ya. Tapi ya mencari investor yang susah ya. Tapi sebenarnya tidak ditata ya tidak apa-apa. Jadi ciri khas Indonesia pasarnya kayak ngono ya. Tapi lebih bersih mungkin lebih bersih kan. Iya, aku aja kadang akan ada tangga itu. Tangga wis kadang-kadang gak nyambung karo sekrupe ya. Ya, hal-hal kecil infrastruktur itu memang harus diperhatikan untuk keselamatan juga ya Mas ya. Dan kenyamanan. Jadi Praban, Blauran ini benar-benar harus dihidupkan kembali. Untuk mensupport juga di Tunjungan Jago. Jadi tidak cuma jari-jari Tunjungan toh orang nanti cuma sana makan dan kongko tok dan menghabiskan malam juga duduk-duduk tok. Tapi kalau misalnya ada tempat yang lain yang bisa dikunjungi kan itu juga bagus juga. Dan yang paling penting sebenarnya adalah menggerakkan ekonomi di sana. Yang pertama para pedagang emasnya, kemudian yang kedua yaitu tadi ada yang jualan baju-baju tradisional di sana. Udeng misalnya, itu kan juga bisa jadi oleh-oleh bingkisan untuk dari rumah kalau dibawa ke rumah kalau setelah berwisata. Udangnya kualitasnya bagus Mas, bagus. Dan kalau cari juga sekarang kan agak susah cari itu. Cari untuk tradisional kebanyakan orang malah sewa. Nah, potensi ini yang harus digali juga. Betul. Dan pasar Blauran dan Keranggan ini akan jadi akhirnya bakalan melebar sampai ke wilayah yang lain juga. Jadi ekonomi Surabaya bisa bergerak bersama-sama. Jangan parsial-parsial. Kalau parsial-parsial ini nanti tidak bisa merata. Nanti kalau yang Tunjungan dikerjakan kemudian langsung pindah ke wilayah jauh. Ini juga yang lainnya juga ketinggalan. Jadi Tunjungan sudah oke, pindah sampingnya. Yang lain di titik lain sudah dikembangkan juga di titik lainnya lagi. Jangan melompat-melompat terlalu jauh. Dan saya rasa juga untuk
infrastruktur yang lainnya juga sudah mulai diperbaiki juga. Jalan itu sudah sampai sehari itu sampai 100 titik yang sudah diperbaiki juga. Supaya karena saling mendukung. Kalau infrastrukturnya tidak baik, orang jalan di kota Surabaya juga malas. Nah, yang kemudian juga kemacetan ini juga salah satu PR-nya. Jangan sampai banyak macet juga. Transportasi umum juga sudah diperbaiki dengan baik. Tahun ini juga bakal ada tambahan feeder dan bus lagi. Kemudian fasilitas lain juga sudah diperbaiki lagi juga. Nah, kalau kita melihat kawasan Prabon, Blaulan dan sekitarnya, memang persoalan yang mencolok yang terjadi di situ adalah pengaturan lalu lintas. Betul. Sangat padat, kemudian juga masih banyak hal yang crowded dan seenaknya sendiri. Nah, ini tentu juga menjadi tantangan. Ini ya, disiplin dan ketertibannya juga lemah gitu ya. Betul. Dan sebenarnya saya malah punya ide yang ekstrim lagi, Mas. Cuma ini tidak bisa dikerjakan dalam waktu dekat ini. Di setiap kota di dunia itu biasanya mereka punya kawasan pejalan kaki. Oh iya. Pedestrian Jadi pedestrian, jadi yang di, khusus, di daerah situ, di kawasan itu memang mobil tidak boleh masuk. Oh gitu. Jadi orang benar-benar jalan. Jadi kayak misalnya di Jakarta aja contohnya. Kawasan Kota Tua itu kan benar-benar kawasan pejalan kaki, pedestrian. Nah, kedepannya saya pinginnya daerah Tunjungan misalnya itu benar-benar full untuk pejalan kaki saja. Jadi transportasi pribadi tidak boleh masuk. Yang boleh masuk mungkin transportasi umum aja, Surabaya Bus, Transmagi, atau mungkin kalau sudah benar-benar transportasinya bisa dibuat bagus, kita punya BUMD transportasi tersendiri, baru itu tram, gitu, feeder itu ya. Ya, feeder gitu. Jadi benar-benar yang khusus pejalan kaki. Orang di situ untuk jalan kaki, untuk relax gitu. Nggak crowded, bingung nyebrang jalan. Itu juga yang dilakukan di Hong Kong sebenarnya. Dan ada satu daerah yang dulunya memang macet. Dulu sepi, dibuat ramai kemudian macet, dan sekarang jadi kawasan pejalan kaki. Kalau di Korea misalnya kayak Myeongdong itu juga khusus pejalan kaki aja. Nah, tapi kalau di kota Surabaya tidak bisa dalam waktu dekat. Dan itu harus ditata lagi. Tentunya pasti banyak pro kontra ya. Kalau di tempat lain mungkin kalau jalan kaki nggak keringetan. Kalau di Surabaya jalan kaki gobios keringetan. Nah, itu nanti bisa diakali juga, Mas. Misalnya dibuat yang rindang atau jalannya waktu sore hari aja yang ditutup misalnya. Selama ini kan sering juga jalan Tunjungan ditutup untuk betul, kegiatan-kegiatan. Jadi kalau sore memang tidak boleh untuk lalu lintas, tapi siang boleh. Nah, itu juga ada alternatif supaya Surabaya jadi lebih menarik lagi. Memang ada spot-spot yang sebenarnya bisa lebih dioptimalkan di kota Surabaya ini. Ya, mungkin Surabaya tidak hanya menjadi kota metropolitan, tapi akan menjadi kota internasional ketika nanti kawasan-kawasan ini ditata sedemikian rupa tadi ya, Pak William ya. Betul. Jadi banyak sekali sebenarnya kok potensi yang kita bisa punya. Kota lama itu juga daerah Kembang Jepun misalnya, daerah Jalan Panggung, kemudian Kota Lama itu juga banyak sekali potensi yang bisa digali. Dan di situ bisa memberdayakan banyak orang, Mas. Selain lagi UMKM bisa jualan, ini mungkin untuk memandu wisata. Kemudian saya pinginnya juga sebenarnya yang sudah sampaikan pemerintah kota, ada orang yang menceritakan sejarahnya. Kemudian membuat satu show pertunjukan untuk para seniman, membuat kayak drama, Mas, gitu. Jadi wisatawan datang di sana dilibatkan, merasakan Surabaya itu seperti apa dulunya. Misalnya kalau di daerah NU bisa bercerita bagaimana sih dulu pendirian NU, diikut model rapatnya seperti apa. Jadi model-model drama gitu yang melibatkan masyarakat juga. Jadi wisatawannya lebih tertarik. Menarik. Iya. Ini ya, Surabaya ini memiliki sejarah ya. Secara histori itu Blauran ini ya. Saya lihat ini Blauran itu artinya biru, Cak. Blau.
Bahasa Belandanya itu blau. Artinya biru ya. Biru dan itu identik dengan kawasan-kawasan pegunungan. Makanya di sana itu katanya ada nama-nama jalan yang identik dengan gunung. Misalnya Jalan Kawi, Jalan Arjuno, Jalan Ijen dan jalan-jalan yang lain juga seperti Bromo. Jadi kayaknya nyambung ya. Pemberian nama jalan itu nyambung ya, Cak ya. Termasuk di dalam Prabar ya, Cak. Oh, Cak. Ngono dhisik nek kali Cak gede, Cak. Oh iya, Cak. Peraune nek bane, Cak. Prabar. Itu jenenge Prabu, Cak. Prabu Kencono. Prabu Kencono ya? Prabu Kencono. Praban Kincoy loh. Oh iya. Tukang jamu loh, Cak. Luar biasa. Iya. Oh, Cak ilmuwan luar biasa. Iya. Kan anak kuburan ya, Cak. Yo, ono tidak? Anak kuburan nih. Nah, itu menarik juga kalau misalnya kuburan usianya hampir seperti Sawung Galing. Oh, iya. Kalau salah itu tantenya, bibinya Sawung Galing. Ya, kalau ada seperti itu kan juga tambah menarik ya. Betul. Karena historinya kan itu menjadi apa ya? Bumbu bagi kalau sudah menjadi kawasan segitiga emas itu ya. Betul. Jadi bisa juga dibuat untuk wisata tadi tentang sejarah Surabaya, dari ada bibinya Prabu Sawung Galing, kemudian mungkin di situ ditata memang biru semua misalnya, jadi bisa bercerita di situ kayak seperti ini. Kenapa namanya jadi Blauran? Nah nanti yang toko-toko yang ada di situ, toko souvenir, toko emas dan toko pakaian tradisional ini juga penambah juga. Ini potensi yang benar-benar besar sih Mas. Jadi menarik. Apalagi jalannya juga sudah lebar, bagus banget. Iya betul. Apalagi kalau sekarang buat itu kan ini ya, spot foto sosmed gitu ya. Dibuat warna biru semua. Ini harus digas ini, Cak William ini. Jangan ini karena kan bisa menjadi aset karena Surabaya ini kan apa ya, kalau kita bicara tentang Surabaya Barat ada ikonnya, kalau kita bicara Surabaya Timur ada ikonnya, Surabaya Utara juga ada ikonnya, Surabaya Pusat juga ada ikonnya, apalagi kawasan-kawasan seperti Blauran yang tadi disampaikan Cak William sebagai potensi untuk menjadi segitiga emas tadi. Ya potensinya sangat banyak sih Mas. Jadi ya, dari penginapan juga di tengah kota juga sudah banyak. Jadi sayang sekali kalau tidak dikembangkan di situ. Karena pemerintah kota Surabaya sudah berhasil dengan banyak hal, kemudian ada satu PR yang juga harus dikerjakan di situ, dan potensinya besar di situ. Besar ya. Dan itu kalau kemudian menjadi lahan baru atau sawah ya istilahnya, sawah bagi para masyarakat di sekitar itu tentu juga akan itu tadi mengembangkan UMKM dan tentu akan berdampak terhadap PAD juga ya. Betul, terhadap PAD juga pasti bertambah. Gampangnya parkir aja. Kalau rame kan parkirnya tambah banyak. Dari distribusi parkirnya juga. UMKM yang di sana juga banyak gitu. Dari pendapatan PAD-nya juga banyak. Dan kalau semakin banyak wisatawan yang masuk Surabaya juga PAD-nya juga mulai banyak bertambah lagi. Karena kalau untuk pajak restoran dan hotel kan lumayan tinggi. Dan Surabaya bergantungnya ya dari situ. Selain dari PBB dan BPHTB, ya dari pajak restoran dan hotel. Nah, untuk mensupport hotel dan restoran ini, itu tidak cuma memfasilitasi yang restoran dan hotelnya aja misalnya, tapi pendukung-pendukungnya. Kenapa orang mau ke Surabaya itu yang harus dikembangkan juga. Ya, salah satunya spot-spot yang menarik ini. Mungkin orang Surabaya juga tidak tahu loh Mas Adi, Blauran itu ternyata dari Blau misalnya. Nggak ada yang tahu. Saya juga baru dengar dari saya lagi cari-cari. Iya benar. Kenapa disebut Blauran gitu. Terus kenapa kok jalan-jalannya jadi itu sesuatu yang menarik. Apalagi kalau turis-turis dari Eropa, mereka tuh lebih seneng untuk wisata itu yang sejarah. Histori. Betul. Beda dengan kalau yang dari Asia senengi wisatanya ini shopping makan gitu ya. Kita bisa lihat kalau di Surabaya, kalau orang-orang wisatawan Eropa itu mereka banyak berjalan kaki ke tempat, ke spot-spot wisata sejarah. Nah ini juga meskipun kelihatannya cuma Blauran satu jalan gitu ya, kiri kanannya toko emas, tapi kan ternyata ada sejarahnya. Nah, itu bisa dikembangkan juga. Itu sih. Apalagi ini seringkali Surabaya itu dilintasi kapal pesiar dan banyak wisatawan yang turun. Nah ini tentu juga menjadi poin yang semakin kuat untuk mendorong mewujudkan itu ya. Betul. Jadi begitu kapal pesiar bersandar, itu kan penumpangnya, wisatawannya kan diajak masuk ke Surabaya. Nah kita butuh spot-spot mana yang harus dikunjungi.
Kalau cuma ke tempat-tempat wisata saja, itu kan cuma misalnya ke museum dan apa, PAD-nya kan enggak terlalu besar. Harusnya ya dibawa ke tempat-tempat belanja, tempat souvenir, toko-toko souvenir, toko-toko oleh-oleh. Di situ bisa bergerak. Betul. Nah, Praban ini bisa jadi salah satu jujukan. Betul. Jangan cuma, kalau saya lihat tuh banyak bus wisatawan tuh mandeknya di mall besar gitu. Kalau mall mereka yang sudah bisa naik kapal pesiar di tempat asal mereka, mall juga banyak. Toko-toko yang jualan di mall di kota mereka juga ada. Tapi kalau yang khas Surabaya itu kan enggak ada di kota asal eksotik mereka. gitu ya. Eksotik. Itu sih. Jadi akan semakin menambah ini ya. Menambah keragaman Keragaman Surabaya. Iya. Karena kadang-kadang kalau ada tamu dari luar kota tuh rodok bingung enggak sih, Mas? Digo nanti. Ke Surabaya digo nanti kalau liburan. Wah, kalau saya ada teman dari luar kota paling dulu saya paling ngajak ya Surabaya ya wisatanya kuliner tak jak mangan terus. Tapi mari gitu teman-teman ya protes, wah lemu aku di Surabaya balik-balik. Itu kalau ketua umumnya Cak William diajak ke sini, Cak Giring, dijajal gitu jadi lagu bisa. Oke, masih ada waktu kita untuk ngobrol-ngobrol lagi tentang revitalisasi segitiga emas di Surabaya bersama anggota Komisi C DPRD Surabaya tuh dengan William Wirakusuma. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Cak Wawan. Iya, Cak Ilman. Oke. Nah, kita sekarang masuk segmen terakhir, Cak Ilman. Kita ingin tahu dari Cak William ini. Ya, ini kan soalnya semangatnya ini kan luar biasa ini ya. Dan menarik, dan ini sesuatu yang realistis untuk diwujudkan, bukan sesuatu yang diawang-awang tapi membumi gitu loh. Nah, tentu ini kalau semakin didorong akan semakin cepat untuk terwujud. Nah, sejauh mana kemudian hal ini dibahas dengan melibatkan pihak terkait seperti pemerintah kota dengan masyarakat ini. Dan melibatkan ini ya pihak ketiga ya untuk sama-sama kan mereka ada CSR gitu ya. Perlu juga untuk disenggol gitu. Jadi ini kan sebenarnya harus lintas dinas juga. Nggak bisa cuma yang di bawah Komisi C yang kalau dengan dinas yang di bawah Komisi C kita sudah sampaikan untuk mulai diperbaiki misalnya trotoarnya mulai diperbaiki. Jadi ini sudah berjalan, trotoarnya mulai diperbaiki. Kemudian kita minta juga lampunya untuk lebih terang, untuk didekor, eksotik, didekor. Jalan tunjungan dekornya bagus gitu, Menggok City wis hilang. Tapi mungkin hati-hati juga ya kan ini kawasan heritage ya. Iya betul. Jadi untuk perbaikan pasti kita bilang tidak boleh merusak bangunan asli. Betul, ya. Atau kalau memang mungkin merubah memperbaiki ya dikembalikan ke bentuk awalnya seperti apa. Karena kita bisa dikatakan rodok kecolongan itu kan ada yang dibongkar untuk jadi gedung besar itu ya. Betul. Seharusnya kan tidak boleh, seharusnya cagar-cagar budaya dipertahankan, apalagi kalau mau dibangun baru harus sama persis dengan bentuk yang lama. Dan ini juga sudah saya sampaikan dengan dinas-dinas terkait yang lainnya, coba kita bilang ke pariwisata juga, kemudian untuk UMKM koperasi juga sudah mulai ada pembicaraan juga. Tapi kalau yang dari di bawah Komisi C sudah mulai bergerak pelan-pelan. Untuk yang tentu juga harus ada keterlibatan swasta juga ya. Karena di situ kan gedung-gedungnya dimiliki juga oleh swasta atau misal warga juga. Jadi untuk penjual emas, pedagang emas ini ada asosiasinya, Mas. Gitu ya. Ada asosiasi pedagang emas Indonesia, APP. Asosiasi Pedagang Emas dan Perhiasan Indonesia. Kita sudah bicara juga bahkan dengan ketua APP-nya di ini. Sebenarnya mereka mau support juga. Jadi mereka siap untuk berkolaborasi lah. Mungkin melalui CSR-nya gitu ya. Cuma kan juga perlu dari pemerintah kota juga konsepnya bagaimana dulu gitu ya. Kalau CSR-nya masuk kan harus sesuai. Grand design-nya gitu ya. Desainnya ya, CSR-nya masuk bisa sesuai. Dan dari APP juga agak keberatan untuk berkolaborasi. Ya karena memang perlu kerjasama. Jadi suatu pembangunan kota memang perlu kerjasama dari berbagai pihak, baik dari pemerintah kota maupun dari pengusaha swasta dan masyarakatnya. Akademisi juga ya. Akademisi untuk desainnya. Jadi desainnya memang kita selalu minta, Komisi C selalu minta supaya
apapun di kota Surabaya, desainnya harus ada ciri khas Surabaya. Jangan sampai bangun contoh misalnya kalau bangun jembatan kayak jembatannya San Francisco kayak jangan seperti itu. Kalau Surabaya harus ada khasnya Surabaya. Gedung-gedung bangunan juga harus khas Surabaya juga. Arsiteknya Surabaya, dan Surabaya kan juga banyak universitas, banyak seniman juga harus dimanfaatkan. Dan apalagi kawasan Blauran ini kita juga minta nanti desainnya juga dari mereka juga. Ya. Jadi memang harus ada kerjasama dari pemerintah kota, dinas OPD beberapa sudah bergerak sesuai dengan kewenangannya. Jadi kalau untuk dinas di SDABM sumber daya alam dan bina marga, sumber daya air dan bina marga sudah mulai memperbaiki ini trotoarnya. Trotoarnya dinas LH kita juga sudah minta supaya dekorasinya mulai dimasukkan ke sana, ditata dekorasinya. Karena di situ tidak ada dekorasi sama sekali ya. Ya, dekorasinya mesti kan daerah Tunjungan. Iya, betul. Daerah kayak anak tiri gitu ya. Ada sebelah ya. Sebelah anak tiri bawang merah dan bawang putih. Betul. Padahal anaknya ibunya. Padahal kalau jalan Tunjungan ya, itu kan di seberangnya jalan Tunjungan, belakangnya jalan Embong Malang gitu ya. Betul. Dan itu kan juga harus ditata. Dari dinas LH sudah bergerak juga. Dari dinas perhubungan yang soal PJU itu kemarin juga sudah dibuat lebih terang meskipun kurang terang. Jadi kita minta ditata lagi. Nah, tinggal nanti berkomunikasi dengan dinas koperasi dan UMKM seperti apa pengaturannya untuk UMKM-nya. Kemudian untuk pariwisata ya ini yang untuk narik yang dari ikut kapal pesiar ini supaya bisa ke sana. Kemudian dinas perhubungan saya kira ada untuk jalur transportasinya Surabaya Bus sudah masuk sana. Jadi sudah ada halte berhenti di sana sudah ada pas di tengah-tengah. Tinggal ya itu dari pemerintah bagaimana green design-nya karena pihak swasta pun kita sudah komunikasi juga sudah siap untuk support sih. Nah mungkin terakhir Cak William, harapan panjenengan sebagai anggota dewan terkait dengan revitalisasi segitiga emas ini, harapan panjenengan ke depan seperti apa? Kan tentu ini tidak hanya sekedar wacana untuk dilempar ke masyarakat, tapi tentu ke depan harus juga diwujudkan ini Cak William. Betul. Harapannya memang dari pemerintah kota segera juga untuk memperhatikan ini, tapi juga butuh dukungan dari masyarakat. Paling enggak meramaikan dulu daerah Blauran juga. Jadi kalau kelihatan rame gitu nanti kan langsung dapat perhatian gitu ya. Wah, ini rame harus di istilahnya membantu daerah Blauran untuk caper dulu lah. Betul. Jadi harus viral dulu. Harus viral sih gitu ya. Dan sebenarnya saya sih pengennya tidak perlu sampai viral dulu, tapi sudah bagus dulu dan setelah itu jadi viral dengan baik. Jadi memang butuh kerjasama yang baik antara pemerintah kota, swasta dan masyarakat. Harapannya sih ya jadi satu spot baru tambahan kota Surabaya yang khas Surabaya supaya wisatawan ke Surabaya ini golek oleh-oleh souvenir tidak susah. Bisa di Blauran, bisa di daerah Praban juga. Dan juga anak-anak sekolah ini kan mulai mau masuk sekolahan juga baru. Corek sepatu. Dulu saya kecil cari di Praban supaya ini bisa hidup lagi. Nah, tentunya juga perlu penataan parkir juga. Jadi masih banyak hal yang dikerjakan dan harapannya bisa bagus dan memang jadi salah satu ikon kota Surabaya. Tidak cuma tunjungan romansa, tapi segitiga romansa. Oh iya, termasuk untuk masyarakat yang ada di sekitar itu juga diberdayakan ya. Betul. Ya sampai ono kawasan sing ape direvitalisasi tapi tingkat kriminalitas tetap dukur. Ya, jadi sepertinya nanti bisa dikerjakan oleh warga sekitar situ. Bisa jadi tinggal penjualannya di counter-counter gitu bisa. Cak William, terima kasih sudah berkenan di program Sambang Parlemen MSC Jaya Surabaya. Sehat selalu dan tetap berjuang. Mudah-mudahan bisa menjadikan sesuatu yang bermanfaat untuk kemajuan kota Surabaya. Berjuang untuk Surabaya, Cak William. Sukses selalu untuk Cak William Wirakusuma. Oke. Terima kasih. Maturun dan Cak Wan, kita harus pamit. Ya, kita pamit Cak William. Nangka putih tuku soto babat. Wae mulai. Aku gak sarapan dhisik rek. Soto babat. Numpak Apit budal Mojokerto, Numpak Apit saking Sepagi Surabaya. Oke, aku Hilman. Wawan. Matur suwun, sampai jumpa.